pitulung sehingga saged terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi kita sedaya sakwanci-wanci kapundhut dalam keadaan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah sedaya, para mustami'in mustami'at, alhamdulillah dalu punika kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang dipun pilih kalih Gusti Allah. Tiang ingkang dipun pilih kalih Gusti Allah dengan diberikan keimanan dan keislaman. Yang kedua, kita dipun paringi nikmat malih yang begitu agung, bahwa kita niku tasik dipun paringi kesempatan kangge mengaji, menuntut ilmu, yang insya Allah tiang ingkang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka ditulis sebagai orang yang sedang jihad fi sabilillah. Lah sehingga ketika orang niku posisinya sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, sakwanci-wanci kapundhut dalam keadaan syuhada, dalam keadaan mati, dalam keadaan menuntut ilmu. Allahumma amin. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula hormati, dalu punika kita badhe maos al hadits ar-rabi al majlisur rabi fil haditsir rabi, majlis yang keempat ingkang badhe menjelaskan tentang hadis ingkang nomor sekawan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa was-sadiqul masduq. Dipun riwayataken saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dipun ngendikaaken kalih Abu Abdurrahman bahwa Abdurrahman mendengar hadis niki dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wa as-sadiqul masduq, di mana Kanjeng Nabi adalah orang yang benar dan dibenarkan. Ya, orang yang benar dan dibenarkan. Anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, bahwa kamu semua itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya niku selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah niku air mani, jadi ovum dan sperma. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian dibentuk oleh Allah dalam bentuk alaqah. Alaqah niku getih yang kental. Niku mithla dzalik selama 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan, kemudian dibentukkan oleh Allah berupa mudghah, daging yang keras, daging yang mengeras. Niku mitsudalik selama 40 hari. Summa yursalu, kemudian diutus al malaku, yaitu seorang utusan malaikat. Fayangfahu fihi ar-ruhu, kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan malaikat tersebut untuk menyampaikan 4 hal. Yuktabu rizquhu, ditulis rizkinya. Wa ajalluhu, dan ajalnya. Wa amaluhu, dan amalnya. Wa saqiyun au sa'idun, terus kemudian termasuk dia orang yang beruntung, yang cilaka, atau sa'idun, atau orang yang beruntung. Fawalladzi la ilaha ghairahu anna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayusbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Lajeng kemudian demi zat
yang tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa salah satu di antara kalian ada seseorang yang dia itu sepanjang hidupnya itu merupakan orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal dengan amalnya ahli jannah. Jadi yo sholat, yo poso, yo ibadah dan seterusnya, kebaikan-kebaikan dilakukan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada maka seakan-akan antara dia dengan surga itu hanya sejengkal. Dadi wis iki jelas ahli swarga. Fayusbiqu alaihi alkitab, kemudian ternyata takdirnya, kodoknya itu menyatakan bahwa dia itu adalah orang ahli neraka. Jadi lise napa jenenge, orang itu masuk dalam list ahli neraka. Wadi. Fayamalu alaihi, terus akhirnya di akhir hayatnya dia itu beramal dengan amalan yang buruk sehingga orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayusbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Lajeng kemudian ada seseorang niku diciptakan niku sepanjang hidupnya niku tidak pernah berbuat kebaikan. Yus maksiat dan seterusnya, pokoknya antara dia dengan neraka niku koyok-koyok mek sak jengkal illa diraan. Jadi kira-kira wis mesti iki mlebu neraka. Ben wong ngomong iki ahli neraka. Lah, ternyata dalam listnya tinggane kodoknya Gusti Allah, orang itu dikodok bahwa dia adalah ahli surga. Nah, ngoten. Akhirnya ya napa? Fayamalu bi amali ahli jannah, ternyata di akhir hayatnya dia itu berbuat kebaikan, orang itu beribadah, sehingga dengan lantaran hal tersebut tiang tersebut akhirnya fayadkhuluha al jannah, kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Rawahu al Bukhari wa Muslim. Hadirin rahimakumullah, dados ngeten. Pertama niki yang dibahas adalah masalah penciptaan manusia. Jadi penciptaan manusia. Jadi menungso niku diciptakan oleh Allah selama 40 hari dalam bentuk sperma. Lajeng 40 dina meneh dalam bentuk darah yang kental. Jadi misalkan jenengan ningali tenggene video-video niku tentang bagaimana bentuk manusia sejak awal sampai anak itu dilahirkan akan tampak betapa hebatnya Gusti Allah. 40 hari masih dalam bentuk tidak berbentuk isik nggih tasik belum tampak apapun. Namung ketok napa jenenge teng niku disebutkan dalam bentuk air mani. Masih belum berbentuk. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk darah. Jadi koyok misalkan mungkin koyok ati ngoten niku nggih. Ati niku kan darah yang mengental. Lajeng kemudian dalam bentuk daging yang mengental. Jadi koyok lek jenengan tumbas daging ngoten niku kira-kira ngoten niku nggih. Lah niku itu selama 120 hari. Lah dalam waktu 120 hari niku kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniup ruhnya, kemudian memberikan catatan kepada orang tersebut. Napa? Dia ditentukan dalam 4 hal. Yang pertama rizkinya. Jadi rizkine iki sak pira jumlahe, bentuke kaya apa, akeh po titik. Misalkan kerja nanti kerjane napa niku sampun dipun tentukan pada waktu niku. Lajeng yang kedua wa ajalluhu kapan matine. Nah, iki misalkan ki jatah umure 60 tahun, jatah umure 80 tahun, jatah umure 150 tahun, nonton nggih. Jatah umure niku sampun dipun tentukan
pada waktu 120 hari ketika ditiupkan ruh. Lajeng selanjutnya wa amaluhu, orang niku mangke amalnya baik atau buruk sepanjang hidupnya itu termasuk orang yang baik atau orang yang buruk. Yang terakhir wasaqiyun au sa'idun, orang itu ditentukan wong iki nanti termasuk orang yang beruntung atau orang yang celoko. Iki celoko apa gak? Maksudnya beruntung itu nanti akhirnya dia masuk sebagai ahli surga. Lek orang itu tidak beruntung berarti jatahe mlebu neraka. Itu sudah ditentukan pada waktu penciptaannya umur 120 hari. Makanya biasanya wong-wong lek tenggene masa niku, masa waktu pinten 4 bulan niku biasanya ono acara neloni. Nah, neloni niku maksudnya 38. Napa? Neloni ini mboten 3 bulan tapi 38. 38 niku 120 hari. Lah sehingga ketika orang itu neloni pada waktu itu diperkirakan ruh pada waktu itu sudah ditiupkan, sehingga orang-orang bersedekah kemudian berdoa muga-muga orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Nah niku nggih, mangane teng kene Jawa niku pun di ngoten niku wis di ana napa mawon biasa jajane napa mawon nek neloni niku. Nah kula mboten paham, biasa ngujubno niku roh napa mawon isine terus diabsen situk-situk iki simbole iki simbole iki ngoten nggih. Diabsen situk-situk. Biasa sawe nggih. Ngoten nggih ya hafal ya. Kira-kira sing nom bisa nerusne apa ora nggih ngujubno. Lah niku merupakan simbol-simbol ingkang dipun lakoni kalih tiang-tiang Jawi tafaulan agar anak niku agar kita niku semua berdoa agar anak itu menjadi seperti yang diharapkan oleh orang tua. Lho napa saged ngoten niku? Lah innallaha yamhullahu ma yasha, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah itu bisa menetapkan dan bisa merubahnya. Itu hak prerogatif Gusti Allah. Cuma dengan itu kita berharap dengan doa itu anak yang akan dilahirkan nanti menjadi anak yang sesuai dengan kehendak orang tua. Diharapkan dengan sedekah yang dikeluarkan, diharapkan dengan doanya orang-orang yang hadir, niku mangke anak tersebut menjadi anak yang solih atau solihah. Ngoten nggih. Nah, lajeng kemudian sinten ingkang menentukan tentang kondisi orang tersebut? Al-katibu huwallahu taala, yang menentukan geniku Gusti Allah kiambek. Bimana annahu ya'muru bil kitabati al malaka, bahwa Allah niku memerintahkan kepada malaikat untuk menulis sesuai yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Lajeng kemudian wa zahiru ma taqaddama min amril malaki bil kitabati annahu min qabli su'alihi fiha faqad jaa fil ahadits as-sahihah al-marwiyah an Ibnu Mas'ud anna nutqah idza istaqarrat fir rahmi akhaduha al-malaku bikaffihi faqal ay rabbi zakarun am unta saqiyun am sa'idun mal ajal. Lajeng kemudian tenggene hadis malih disebutaken ngeten bahwa ketika mani itu sudah berada dalam rahim. Jadi ketika terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum, ketika ada mani yang sudah menempel di dalam rahim, lah kemudian malaikat niku langsung berperan. Nah, napa? Malaikat langsung nyekel akhadha al-malak bikafi, dicekel karo malaikat. Faqal, terus tanya malaikat kepada Allah, Rabbi zakarun am unta, ya Allah niki lanang napa wedok bakale. Saqiyun am sa'idun, dia itu nanti termasuk orang yang beruntung atau orang yang rugi.
Ngoten nggih. Lajeng mantun ngoten niki ajale kapan? Terus mantun ngoten lakune wong iki piye? Lajeng bi ayi arden tamut wong ki kok matine nok endi? Matine nok endi niki nggih sampun dipun tentukan pisan. Fayuqala lahu intolik ila ummil kitab. Wis kamu berangkat sana ke Ummul Kitab. Deloken nok ngene Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab niku database cara sakniki. Istilahnya database seluruh makhluk Allah. Mboten mek manungsa termasuk godhong, termasuk kewan-kewan sing mek umure mek sak wengi niki. Niki nggih wonten takdir Gusti Allah. Teng riku wonten database-nya. Jumlahe pira, lare pira, bahkan daun yang runtuh, godhong sing runtuh niku sampun ditentukan oleh Gusti Allah. Iki kok rutuhe kapan? Nah, ngoten nggih. Niku sampun wonten database-nya. Pun wonten jenenge qada, qadanya Gusti Allah. Lah qadarnya niku pelaksanaan dari qada. Ngoten. Lajeng oleh Allah disuruh melihat tenggene Ummul Kitab. Tenggene napa? Tenggene database-nya. Fa innaka tajidu qissatu hadan nutqah. Nanti kamu akan mengetahui mani ini nanti bagaimana kondisinya. Fayantoliku fayajidu qadauha. Kemudian fayajidu qadaaha. Kemudian malaikat itu melihat kepada Ummul Kitab dan dia melihat di situ fatakulu rizquha wa tatra'a ataruha. Dilihat oleh malaikat bagaimana bentuk rizkinya nanti. Terus ajalnya itu kapan. Nah, terus kemudian wa fi riwayatin min hadithi Ibnu Mas'ud annal malak yaqulu ya Rabbi. Ada lagi pertanyaan dari malaikat, ya Allah, ini akan engkau teruskan penciptaannya atau tidak? Nah, ini kan makanya wonten bayi niku sing belum sampai terus rutuh. Niku ditangletaken kali malaikat. Niki ajeng jenengan terusaken napa mboten? Fa in qala ghairu mukhallaqah fadzafuha. Lek encen memang ini tidak diciptakan, fadzafuha, kemudian oleh oleh malaikat calon bayi niki kemudian dibuang. Ngoten, tidak, maksudnya dinjarno, tidak dirawat. Ngoten. Wa in qala mukhallaqatun, jika memang bayi itu akan terus diciptakan, maka ay rabbi dzakarun am untha. Wis kalau ngeten niki lanang napa wedok dan seterusnya kaya sing pertama wau. Nah, jadi para hadirin sekalian ingkang sangat kaula hormati, bahwa bayi ingkang dipun ciptakaken kalih Gusti Allah niku sampun ditentukan betul tentang napa rizkinya, bahkan sudah ditentukan di mana dia akan diambil ruhnya oleh Allah, di mana dia nanti akan dikuburkan di tanah mana. Nah, bahwa Kanjeng Nabi ngendikaken yatufu fata'ridu nawahil Madinah. Kanjeng Nabi niku suatu saat dia niku mondar-mandir di tenggene Madinah. Kanjeng Nabi niku lak daleme Mekah. Terus kemudian dia suatu saat mondar-mandir di Madinah. Fa idza biqaburin yukhfaru fa'aqbala hatta waqafa alaihi. Kemudian Kanjeng Nabi niki bertemu dengan sebuah kuburan yang sedang dikeduk. Fa'aqbala hatta waqafa alaihi. Kemudian Kanjeng Nabi niki madhep tenggene kuburan tersebut. Faqal liman kila lirrajul. Terus kemudian niki kuburane sapa? Iki kuburane sapa? Calon kuburane sapa? Terus dijawab minal Habasyah. Niki tiyang saking Habasyah. Habasyah niku Afrika. Jadi niki di Madinah, tapi dikubur tenggene Afrika. Tiang Afrika dikubur tenggene Madinah. Faqal la ilaha illallah. Subika min ardihi wa samaihi hatta
dufina fil ardi alladzi khuliqa minha. Jadi Kanjeng Nabi sampai ngendikaken la ilaha illallah. Dia itu rumahnya di Habasyah, tapi dikubur di Madinah. Ini adalah dikarenakan dia itu diciptakan dulunya tanah yang diambil adalah tanah dari Madinah. Jadi wong niku matine ben nok endi niku nggih lemah yang dibuat untuk menciptakan nggih lemah tekok ngriku. Ngoten. Dipun ngendikaaken anna malakil maut alaihi salam dakhala yauman ala Sulaiman. Nah, suatu saat malaikat maut, sinten malaikat maut niku? Israil. Pun kenal kabeh nggih? Nah, mulai kenal aman. Lek kenal artinya napa? Lek wis kenal ben kapan-kapan teko, oh iki malaikat Israil, ngoten nggih. Lampun kenal kabeh nggih. Pun nate kenal nggih. Ah. Teng niku suatu saat dugi tengene Sulaiman. Faja'ala yatilu nadrahu wa yajidu basarahu ila rajulin min nadamaihi. Summa kharaja fayuqalu dzalikan nadim ya Nabi Allah man kana dzalikar rajul qala annahu malakul maut. Ngeten. Suatu saat wonten wong lanang niki dugi tengene suatu saat ketok ana wong kok ndelok aku wae. Nah, ana wong jenenge hati-hati lek didelok wong mawon. Niki ana wong ndelok mawon tengene wong niki. Lajeng kemudian wong niki tangkat tengen Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, wong niku ketok kok ndelok kula mawon sinten tiyang niku. Kula kok curiga wong niki. Kok delokane gak penak. Biasane wong lek delok-delok ngono niku gak penak. Biasane lek wong tawuran biasane mergo delok-delokan ngoten niku. Nah niki wong niku kok ndelok mawon yatilu nadrahu wa yajitu basarahu ila rajulin min nadamah. Terus kemudian akhirnya dipun jawab kali Nabi Sulaiman, iku ngono malaikat maut, iku ngono Israil. Wah, akhirnya wong niku wedi. Waduh, gawat lek ngoten niki. Wis ngeten Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, ra'aitahu bitilin nadhari ilayya wa akhafu annahu yuridu fayaqbadu ruhi. Nabi, kula khawatir dhek ndelok kula niku ajeng nyabut ruh kula. Wis lek ngoten ngeten, fakhallisni min yadi, selamatkan saya dari dia. Wis jenengan selamat nih kula. Lah akhire ya napa? Akhire wis ngeten mawon. Takmuru arrih ayat tahmalani ila badan. Ngeten Nabi, kula jenengan kirim teng satu negeri sing kira-kira malaik wong niku mau kelangan kula. Wis salah. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh angin untuk mengangkat orang itu ke satu daerah yang sangat jauh. Akhirnya tutuk tengene India. Nah, itu Yaman tengene India. Lajeng kemudian kira-kira bagaimana saya akan menyelamatkan kamu? Faqala ta'muru arrih antahma ila baladil hindi. Wis jenengan kirim kula teng India. Semoga dengan cara itu dia akan kehilangan saya. Nah, akhirnya benar Nabi Sulaiman menyuruh angin niku, terus di tenggene Hindia niku mboten mek nang India tok, dislempitne nang ngene satu desa yang sangat terpencil. Pada waktu yang sangat tidak memungkinkan. Wis pokoke wis napa jam 2 napa jam 3 bengi ngoten nggih. Nah, akhirnya terus ya napa ternyata tengriku malaikat maut niku tetap menemukan dan akhirnya orang itu diambil ruhnya tengriku. Nah, dijokok ruhnya tenggene India sing terpencil niku wau. Nah, terus akhirnya suatu saat malaikat maut niki wau ketemu malih kali Nabi Sulaiman. Nah, faqala lahu Sulaiman, "Lapo sampean rene? Ada apa kamu kesini?" Kunta tatilun nadhara ila dzalika rajul. Kamu dulu kan lihat laki-laki itu toh. Nah, terus kemudian opo sampean kok dek ndelok ngono? Kok gak koyo biasa moro-moro main cabut iki kok opo kok ndelok wong lanang iki kok cek suwene. Nah, terus tangket ngoten kali Nabi Sulaiman. Napa jawabe laki-laki tadi? Qala kuntu atajabu minhu li ayyi
li anni umirtu biqabdi ruhi. Saya niku heran, Nabi. Saya itu diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rohnya ini di India yang terpencil. Padahal saat ini dia ada di sini. Niki Allah niku ya apa maksudnya? Saya diperintahkan nyabut rohe nok ngene India. Padahal dia saat ini ada di sini. Lah kan gak mungkin niki. Piye ronone? Lah, ternyata wa huwa ba'idun anha ila an attafaqarah milatu arrihu ilahunaka. Dan saya heran, ternyata akhirnya dia diangkat oleh angin sampai ke India. Jadi ngoten nggih. Jadi wonten nika critane sing napa ana wong wedok niku ketemu dengan malaikat maut terus ditakok tengene malaikat, umurku piro? Malaikat, umure sampean 80 tahun, padahal umure sekitar 40 tahun. Akhirnya, waduh, lek ngono umurku sik dawa. Mumpung aku sik dawa umure, saiki tak nang rumah sakit operasi plastik niki ceritane wong mari kecelakaan. Wah, terus mari ngono operasi plastik. Barang operasi plastik malih wajah ini sangat berubah jadi wayu nemen. Akhirnya ya napa? Tetap akhirnya dalam waktu tidak lama itu dicabut oleh malaikat. Lu terus takok, lho jarine sik 80 tahun. Lah aku pangkling mbek sampean. Pangkling. Iki. Jadi memang ketika kapanpun nyawa itu sudah ditentukan oleh Allah, itu sudah ditentukan gak mek nyawane tok, termasuk kapan dia itu akan diambil niku sampun dipun tentukan. Dan faidatun tambihun ya hada undur ila qudrati maulaka kaifa ansha'aka wa sawwaka. Niki dipun kalih napa jenenge kalih musannif dipun kan kita niku angen-angen. Undur ila qudrati maulaka. Coba lihatlah kepada napa kekuasaannya Gusti Allah. Bagaimana dia itu membentuk engkau. Bagaimana dia itu menumbuhkan engkau. Bahkan tengene Taurat niku disebutkan, ya ibna Adam, ja'altu laka qararan fi batni ummik. Saya telah menciptakan kamu, dia menciptakan kamu kuat di dalam rahim ibumu. Terus kemudian ditambah lagi, saya tutup wajahmu biar engkau tidak kaget dengan rahim yang bergerak-gerak dengan tidak karuan. Kemudian saya hadapkan wajahmu ke punggung ibumu. Jadi awake dhewe niku ketika tenggene rahim niku lek ningali tenggene gambar niku lak madhep tenggene geger. Nah, madhep tenggene geger. Napa ternyata li alla yu'dhika raihatat ta'am, agar engkau tidak melihat, tidak merasakan aroma dari napa makanan yang dimakan oleh orang tuamu. Jadi wong niku lek mangan lek ketoke enak nggih, lek jero gak karu-karuan. Menapa buktine? Lek jenengan lepeh medeni nggih. Lek misalkan wong muntah niku lek mboten nyenengaken. Nggih ngoten niku kondisi makanan di dalam perut. Nah, makanya bayi niku dihadapkan ke situ. Napa tujuannya? Biar tidak melihat, biar tidak bisa mencium aroma tidak enaknya makanan. Terus kemudian fa'ammal ladzi an yaminika fal kabid, di sisi kananmu itu ada hati, dan sementara di sisi kirinya itu ada tihal, ada limpa. Wa alimtuka al-qiyam wal qu'ud fi batni ummika. Terus kemudian saya ngurui kamu, mengajarkan kamu untuk berdiri dan duduk di rahim ibumu. Jadi nggih ngadeg cara bayi ngoten niku. Fa wa yaqdiru ala dzalika wa wa la yaqfahal yaqdiru ala dzalika ahadun ghairi, maka apa ada yang mampu begitu itu selain saya.
Falama antamat muddatu hamlika, ketika sudah waktunya kamu untuk dilahirkan, saya perintahkan kepada malaikat di dalam rahim untuk mengeluarkan engkau araisyatin min janahik, dengan menggunakan napa ulu niku lar niku ulu niku napa ulu nggih bulu dari sayapnya malaikat. Kamu ndak punya gigi untuk memutusnya, kamu ndak punya tangan untuk melawannya, kamu tidak punya kaki, tidak punya delamaan untuk menapaknya, wis gak iso apa-apa. Lah ternyata Allah tetap mengeluarkan kita dari rahim ibunya. Ngoten. Wa anba'tu laka, terus kemudian setelah kemudian anak niki bisa lahir, lajeng kemudian diberikan perlindungan oleh Allah melalui ibunya dalam bentuk napa? Orang tua niki dikai rasa kasih sayang. Cobi misalkan orang tua niki lek mbek anake niki lak sayangnya bukan main. Mbok anake welek niku kira-kira lek wong tua panggah sayang. Nggih. Wong anake kethek niku lho nggih. Wong niku ngomong nang gene dulure, anakku iki paling ganteng, padahal anaknya. Nah niku napa? Itu bentuk perlindungan Allah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada ibu. Napa? Supaya tetap melindungi anaknya. Nah, ngoten. Lah, artinya napa? Terus kemudian ingatlah, lek wis ngono ilingo. Lek wis encen kamu itu sing iso gawe ngono iku mek Gusti Allah. Mosok awakmu ki gak matur nuwun nang Gusti Allah. Mosok ora bersyukur nang Gusti Allah. Dahne misalkan ternyata Allah itu tidak memberikan banyak hal kepada kita. Kok isik gelem kita itu napa bermaksiat kepada Allah. Bil ma'asi fi khalwatika, ketika kamu sendiri kemudian kamu bermaksiat. Nah, terus kemudian akhirnya dan yang lebih besar lagi, ternyata ketika kita niku bermaksiat Allah mau mengampuni. Ketika kita niku berbuat tidak baik, Allah niku mau tetap memberikan rizkinya kepada kita. Lah terus masa kita itu tidak mau bersyukur kepada Gusti Allah? Niki diingatkan oleh musannif. Para jamaah sedaya ingkang sangat kaula hormati, lajeng yang hadis niki wau yang terakhir, ketika seseorang niku sudah ditakdir, dikodok bahwa dia itu adalah ahli jannah. Jadi dia niku takdirnya nanti akan menjadi ahli jannah. Ternyata sepanjang hidupnya dia itu adalah berbuat kemaksiatan. Lah niki ada yang berpikir ngeten, lho lek ngoten ngeten. Lek ngoten napa aku gak usah lapo-lapo wis. Lah kok aku sado maksa apik tibake. Nah, tibake kok mlebu neraka. Tak elek ae kok bae moro-moro akhirnya ternyata mlebu swarga. Lah niki wonten sing kira-kira berpendapat ngeten. Nah, sehingga dipun ngendikaken ngeten, innamal a'mal bil khawatim wa fil hadits i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah, bahwa amal itu tergantung kepada akhirnya. Makanya kita ini biasanya nyebut apa? Husnul khotimah. Amal itu tergantung kepada pungkasannya. Nah, terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? I'malu, tetap kamu berusaha untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Bahwa manusia itu dimudahkan untuk bentuk apa nanti atau di mana dia nanti akan ditempatkan. Maksudnya ngeten.
Allah niku membuat sesuatu niku nggih. Niku akan dimudahkan untuk melakukan apa yang akan terjadi di akhirnya nanti. Lek orang itu adalah ahli surga, dilalahnya Allah itu memudahkan orang itu berperilaku sebagai kelakuannya orang ahli surga. Tapi lek wong niku ditakdir dikodok orang itu ahli neraka, muyassarun lima khuliqalahu, orang itu dimudahkan untuk berbuat maksiat-maksiat. Nah, misalkan ngeten. Lek Allah niku nakdir akan merencanakan kita niku dilebokno ditakdirno sebagai ahli surga. Dilalah lek ono kebaikan niku krentek pengen nglakoni. Nah, nggih. Ono api pengen terus nglakoni, akhirnya nglakoni. Lah sing netok ning krentek niku sinten? Gusti Allah. Yang memunculkan kerentek kita untuk berbuat baik sinten? Gusti Allah. Artinya napa? Ketika Allah niku merencanakan orang itu untuk masuk surga, itu dikerentekno orang itu selalu berbuat kebaikan. Dilalah nek nglakoni apik niku keturutane. Aku meneh tak ngaji, aku meneh tak sembahyang. Niku sampun dikerentekno dan kemudian bisa dilaksanakan. Lah lek dilalai wong niku badhe diciptakan oleh Allah untuk ahli neraka, dilalah lek nglakoni elek keturutan terus. Ngoten nggih. Wis arep apel ngene sepeda ya penak, dilalai ya mara duwe duwe. Ngoten niku nggih. Arep nglakoni maksiat dilalai mara iso mawon. Nah niku muyassarun digampangno. Nah, maka dikatakan lagi bahwa amma man kana ahlus sa'adah famuyassarun li amali ahli sa'adah wa amma man kana min ahli syaqawah fayassarahu li amali ahli syaqawah. Orang itu yang ditakdir diqadha oleh Allah untuk orang yang baik, maka digampangkan dia itu berbuat kebaikan. Dan orang yang diqadha untuk menjadi orang yang celaka dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang mencelakakan. Faqulubul khalqi biyadillah, dan hatinya manusia itu ada dalam kekuasaan Gusti Allah. Yusarrifuha kaifa yasha, dan Allah itu mengarahkan hati itu sesuai dengan kehendaknya Gusti Allah. Sehingga Kanjeng Nabi menyatakan qulubul khalqi baina usbu'aini min asabi'illah azza wa jalla yuqallibuha kaifa yasha, bahwa hatinya manusia itu, hatinya makhluk itu berada dalam kekuasaan Gusti Allah. Bagaimana Allah akan mengarahkan itu tergantung kemauan Gusti Allah. Fal muwafiq min yadi amaluhu as-sa'adah wa khutima lahu biha wal maghdul aksuhu, dan orang yang termasuk dalam kategori orang yang sa'adah, orang yang beruntung, niku mangke Allah memasukkan dalam hatinya kebaikan-kebaikan, dan begitu pun sebaliknya. Sehingga min lutfillahi ta'ala annang qila bin nas minal khairi ila syarri nadirun wal katsiru aksuhu. Sehingga ngeten, memang ada kasus-kasus wong niku sepanjang hidupnya baik, ternyata akhirnya buruk, akhirnya mlebu neraka. Itu sedikit. Nah, itu titik. Faqalilun. Sementara sebaliknya itu banyak. Artinya sing akeh-akeh kejadian wong iku lek sepanjang hidupnya apik, orang itu dikodok, ditakdir menjadi orang yang beruntung, akhirnya masuk surga. Niku akeh-akeh ngono. Lah akeh-akeh wong sing nglakoni elek, wong sing sepanjang hidupnya bermaksiat kepada Allah, itu termasuk dikodok orang yang ciloko. Akeh-akeh ngono. Nah, memang ada kasus-kasus koyok Bal'am bin Ba'ura niku nggih. Ceritane Bal'am bin Ba'ura, ceritane Barseso niku nggih. Nah niku memang ada kasus seperti itu. Orang yang sepanjang hidupnya adalah taat kepada Allah, bahkan santrinya sudah ribuan, ternyata di akhir hayatnya
diwalik hatinya oleh Allah, dia masuk dalam kekufuran. Nah niku memang ada seperti itu, tapi gak akeh. Ngoten nggih, mboten kata. Sing akeh napa? Sing akeh wong niku ketika sepanjang hidupnya baik, dikerentakkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan, itu diarahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang beruntung. Yang beruntung artinya dia akan masuk surga. Sebaliknya sing akeh sing titik niku adalah orang sing sepanjang hidupnya elek kemudian akhirnya baik, niku mboten kathah. Cuma ngeten, niki hadis niki memberikan motivasi ngeten. Kita niku gak kena elek ati nang ngene wong. Kadang orang niku memang elek sepanjang hidupnya, tapi ternyata bisa jadi di akhir hayatnya itu Allah memasukkan orang itu dalam golongan orang-orang ahli surga. Mboten kena elek, mboten kena kita niku elek ati. Mboten kena kita niku berprasangka buruk kepada orang yang selalu bermaksiat, oh iki ahli neraka. Mboten kena ngoten niku. Nah, kenapa? Karena bisa jadi orang yang sepanjang hidupnya itu buruk akan diampuni oleh Allah, akan diarahkan orang itu untuk menjadi ahli surga. Soalnya kan kathah nggih, wong sing bekase preman dan seterusnya akhirnya meh wis tuwek akhirnya tobat. Dadi napa pengurus masjid dan seterusnya. Niku nggih ana ngoten niku. Tapi ya ana wong sing sepanjang hidupnya apik, mari ngono mandang kate mati tibake napa jenenge nyatru dulur-dulure terus mantu ngoten dan seterusnya. Lah niku merupakan bisa jadi orang itu kita gak kena napa jenenge berbangga diri. Wah ngene iki aku napa jenenge apik terus wis iki mesti ahli swarga. Dadi mboten kena berbangga. Artinya napa? Kita kudu rojak sekaligus khauf, berharap ampunan Allah, tapi khawatir kalau misalkan ternyata kita ditakdirkan buruk oleh Gusti Allah. Napa yang penting? Yang penting kita terus berbuat kebaikan. Ngoten nggih? Amal berbuat kebaikan. Semoga kita ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sa'adah, orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Nggih, mugi-mugi kita sedaya oleh Allah ditakdir, diqadha, ditentukan untuk menjadi orang yang beruntung dan ahli surga, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dereng diberikan hidayah kali Gusti Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua, dosa para guru-guru kita, dosa para pemimpin kita, dan semoga kita sewaktu-waktu diambil oleh Allah nyawa kita dalam keadaan kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten kirang langkungipun monggo kita akhiri kanthi waosan suratul Fatihah dipun lajengaken kalih doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.